kali ini aku sama Pak Dek mau ngambil anjingnya. Anjing apa Pak Dek? French Bulldog. Nggak bisa bilang. Prancis Bulldog, French. Oh, Francis Bulldog. Dia kan ngawininnya. Di sini ada temannya Pak Dek. Namanya Gong Blue gitu pokoknya. Ya Pak Dek ya? Gitu, kita mau lihat proses perkawinan anjingnya. Ikutin terus ya. Pokoknya intinya vlog kita hari ini kemungkinan nggak ada yang vlog kayak gini kayaknya. Ada? Masa sih? Ada. Pokoknya profesi teman saya ini cukup aneh tapi dia pakai profesi. Ya. Nggak ngerti saya. Menjadi penghasilan yang good sekali. Good sekali loh. Penghasilannya lah milionan lah. Profesinya ini ntar sedikit apa namanya? Pornografi tapi pornografi di kehewanan, bukan kemanusiaan. Betul. Kalau pornografi kemanusiaan bisa tanya dengan kameramennya yang pegang mungkin. Iya. Ya gini dah tempatnya di sini teman-teman, banyak banget ada anjing. Kan ntar bisa dilihat juga ada berapa banyak spesies, bukan spesies, jenis-jenisnya ya. Ada kayak Nippon, Shih Tzu ya banyak pokoknya. Ntar kita lihat lagi lebih jelasnya sama ownernya langsung biar lebih detail juga ya. Pokoknya ikutin terus vlognya nih. Kawan teman friend, Ya. inilah lokasinya, dan ini teman saya profesinya agak kayaknya sih kayak nggak ada loh profesi kayak gini. Profesinya aneh tapi menghasilkan, peliharaannya banyak, dah dari peliharaan itu dah yang namanya profesinya. Nah inilah dia profesi yang tak bilang profesinya ya sedikit aneh tapi menghasilkan. Dia itu adalah siapa Gong? Gong Blue ya? Gong Blue, nggak tahu saya nama aslinya. Tak panggil Gong Blue aja. Kita tanya dari namanya aja dulu ya. Kenapa bisa Gong Blue? Gong itu orang Bali tahu lah. Agung itu singkatan, Gong itu singkatan dari Agung ya Gong ya? Nama warga dan apa namanya? Mungkin bisa cari di Google Gong itu apa. Dan blue-nya itu yang perlu kita tanda kutip, tanda tanya. Blue apakah warna blue? Kita nggak tahu juga. Kenapa Gong bisa ada blue-nya? Karena saya dari waktu kecil suka ya yang 18 plus lah. Makanya saya dipanggil sama teman Blue. Untuk 18 plusnya tolong jangan tanya ke kameramen kita karena kameramen kita masih belia dan dini ya. Jadi apa profesi di sini loh? Yang diambil profesinya apa? Kalau sekarang profesinya Mabuk. fokus. Nah, ini kan untuk yang kedua lah modelnya profesi. Yang fokus pertama itu kan masalah untuk breeding di anjing. Breeding anjing itu dalam artian menternakkan, gitu, mengembangbiakkan suatu ras berupa anjing, tidak berupa manusia gitu modelnya. Kalau manusia kan ada pernikahan dan perkawinan. Kalau di sini cukup perkawinan aja, tidak dinikahkan. Soalnya beda dengan nikah dengan kawin itu beda. Kalau nikah itu harus diadat ya. Kalau kawin kapan aja kita bisa kawin semasih mau berdiri. Semasih mengenal enak lah. Nah, semasih mau berdiri. Ya. Kurang tahu yang berdiri apa.
Tanda kutip. Ya, tanda kutip lah. Jadi intinya di sini yang ada di tempat ini anjing lah, ya kan? Anjing, semua ras anjing ada di sini, ya. Ya. Semua ras kecuali Hampir semua ras kecil ada di sini. hampir ras kecil ada di sini Kalau ras berbun. besar saya nebang sama teman-teman. Aha, Soalnya ke tempat belum memadai. ya. Berarti di sini kebanyakan tak lihat tadi anjingnya jantan, ada pokoknya yang berbulu ada, berbulu pendek ada, yang berbulu panjang ada. Jadi profesinya di sini yang saya tangkap di otak saya, gongnya ini mengawinkan anjing. Mengawinkan anjing ya, bukan menikahkan anjing. Kalau menikahkan anjing kan ada penghulunya. Jadi dia itu mengawinkan anjing. Bagaimana cara anjing itu dari proses naik, anjing itu kawin lah, kayak gini loh, kawin. Berarti dia itu prosesnya tahu kapan saatnya naik, kapan saatnya masuk. Yang masuk itu lah pendengar tahu lah. Sehingga dia itu hamil ya. Ya. Hamil, anjing itu hamil. Memiliki anak. Ya, dan memiliki anak keturunan, dan kita bisa kembangkan di Bali, kita bisa mengembangkan ras luar ya. Itu tujuannya kayaknya ya, tujuannya. Dan dari mana datangnya pundi-pundi uang? Dari anakan Oh, hasilnya itu datang dari anakannya. Berarti anakannya dijual diadopsi lah gininya, dalam artian diadopsi diganti dengan biaya pakan gitulah hitungannya. ya. Kalau untuk jual beli itu kan agak jelas sih kelihatan kebenarannya. Bahasa kerennya diadopsi, Ya. tapi ada nominalnya Aha. gitu. Soalnya kita di sini kan memelihara. Ya. Memelihara itu kan perlu pakan juga. Siapa yang mau ngasih makan gratis kan nggak ada, orang nggak ada sponsor. Kita di sini beli yang namanya makanan dog food, berupa perawatan kayak sampo, kayak dan lain-lain gitu. Tadi kan ada beberapa anjing yang jebol juga di sini. Dalam artian jebol Jebolnya? itu sakit kulit. Itu udah kita rawat. Dari hasil anakan yang kita breeding, kita itu menjual. Ada orang yang mau beli, dari hasil uangnya itu kita pakai ngerawat mereka. Ya. Bukan kita mengemis-ngemis minta donasi ya, seperti yang Ya, adalah tanda kutipnya. adalah gini ya. Ya. Berarti di sini selain bisa mengadopsi anjing jadi kayak dia si Gong ini menjual jasa pawang kawin. Kayak sama sih, kayak tukang tukang cukur ya. Padahal rambut itu digunting loh, kok dibayar. Nah itu loh, dia itu jasanya dia. Berarti dia jasanya mengawinin anjing sampai hamil, nyanakan. Pokoknya dia bisa di home service ya? Ya. Dia bisa home service keliling Bali. Keliling Lah untuk dunia. sementara keliling Bali dulu. Bisa hubungi nanti di mana, Pak? Di bawah sini ya? Hubungin di bawah sini ya? Sini. Sini. Nanti di Ya. sana sini lah. Ya. Deskripsi. Ya, deskripsi. Lah, lihat aja lah tulisan di mana, saya nggak tahu. Pokoknya bisa hubungi, tanya-tanya tentang anjing, apa lagi? Salah harga, jasa kawinnya berapa, dan kapan sih dia itu dikawinin? Pastinya kalau udah lama melihara anjing pasti tahu, karena anjing itu hampir sama manusia, ada mensnya. Hari berapa mens berapa sih dia itu dikawinkan, itu ada rumusannya loh, ada kayak matematikanya. Jadi kemungkinan siapapun yang mau mengembangkan anjingnya, nggak punya jantannya saya lo beli, bisa ke sini. Nggak punya anjing saya nafsuan lo beli, bisa dibawa ke sini gitu loh. Dan di sini juga yang terbaru ada kayak menunya, kayak makanan. Di sini ada penitipan aja gitu ya. Ada juga. Kalau kalian ingin orang Bali dekat di Bali lah, bisa bawa ke sini. Siapa tahu pulang kampung, lebaran apapun, covid dan apapun, yang nggak bisa bawa anjingnya ikut dengan kalian, bisa dititipkan di sini dan tanya-tanya di nomor yang tadi, WA yang tadi.
Facebook yang tadi, Instagram yang tadi, bisa ditanya-tanya berapa sih perharinya. Saya nitip anjing di sana dapat apa sih gitu loh. Kalau mungkin bisa tanya sekarang, nitipnya anjing sini, boardingnya apa sih? Yang digimanain sih anjing itu di sini? Dititip misalnya seminggu lah ya. Kita biasanya di sini kalau ada penitipan seperti biasa, apa yang kita lakukan kepada anjing kita di sini kita lakukan kepada anjing mereka. Berarti dikasih Kayak dilepaskan. Tapi kalau umpamanya lagi hujan, kita kandang tetap. Soalnya kan biar nggak kotor gitu. Kita di sini main kandang juga. Berarti dia itu tetap dapat makan. Makan biasa. Apa tak kasih sama anjing di sini itu tetap tak kasih pada anjing. Berarti harganya itu udah langsung makan perawatan apa cuma titip aja? Udah semua ada itu. Nanti kan tinggal bisa ditanya-tanya lewat Ya. ini. Tergantung sih request orang kan. Ya. Kadang ada yang lebay, kadang ada yang santai kan gitu. Kita kan nggak tahu watak-watak orang. Ya. Jadi Biasanya. kembali ke awal, kenapa sih mengambil profesi kayak gini? Karena senang aja awalnya. Kalau nggak senang nggak mungkin ngambil kerjaan ini. Apakah kalau anjing harus satu kali kawin atau harus berapa kali Kalau kawin untuk pejantan biar dia itu pasti kawinnya 1 hari 1 kali. Tapi kalau anjing di sini biasanya kalau udah di booking pejantannya sama betina si A gitu. Itu aja tak fokusin dulu. Kalau untuk masalah perawatan, kita di sini di Mucikari Dog Kennel Oh ya, menyediakan nama juga kennelnya apa? Mucikari. Mucikari Dog Ya, Kennel. Mucikari Dog Kennel. Aha. Nama Mucikari itu Di wilayah? saya ambil karena kan itu masalah persekusi. Kita ini di sini menyediakan jasa perkawinan. Perkawinan itu kan ya yang berurusan sama inilah. Kelamin Gitu, Wak. dan Makanya kepuasan kenikmatan. makanya nama kennelnya tak pakai Mucikari. Gitu. Mucikari Kennel ini, dog, ya. bukan Mucikari manusia ya. Ya, Mucikari Dog Kennel ini ada di wilayah mana? Alamat? Beralamat di Kerobokan Banyaranyar, Jalan Tegal Cupok. Nanti Kalau untuk bisa kok searching di Google atau di mana gitu. Udah banyak kok gini saya di sini untuk masalah jasa. Terus Mucikari Dog Kennel ini menyediakan juga dari jasa perkawinan, fokusnya dulu. Habis itu ada perawatan seperti grooming. Grooming itu kan banyak itu. Cuman kita di sini menyediakan juga yang namanya home service keliling Bali kemanapun bisa, tergantung request. Saya di sini ada beberapa tim, beberapa staff yang handal lah. Terus yang ketiga, kita di sini juga menyediakan jasa persalinan. Persalinan untuk tipe normal, sesar juga bisa di sini. Kalau umpamanya kalian nggak bisa melahirkan anjing-anjing kalian, bisa kok dititip di sini. Ada juga jasanya. Terus penitipan juga seperti yang dibicarakan tadi. Di sini kan perawatannya biasa lah, sama kayak anjing di sini. Saya biasanya di sini mandikan anjingnya 1 minggu 1 kali, normal itu. itu untuk Untuk bulu pendek perawatan. atau bulu panjang. Semua kok sama. Paling kita main partai lah modelnya, mandiin nggak cuma 1, bisa kadang sampai 10 gitu kita mandiin di sini. Tergantung juga cuacanya. Kalau cuacanya lagi panas kayak sekarang, aman kita gitu. Kalau umpamanya cuacanya Dingin. panas dingin, hujan, paling kita langsung blower anjingnya, dimandiin langsung blower biar cepat kering. Berarti di sini itu ada stafnya ya? Ada stafnya, Ada stafnya. ada dan- beberapa tim lah tak ajak di sini. Kalau dibilang kalau pembantu kan jelek sekali, Ya. tak bilang. Kita ini ada timnya. tim teman lah, teman. Udah semua teman-teman tak rekrut. Ya. Yang ngejomblo yang nggak ada kerjaan
sini dah mereka biasanya. Jangan, entar dulu. Yang jomblo. Kata-kata jomblo itu. Yang Jadi, ada kerjaan di sini ya. dah. Gitu. Oh, berarti Mucikari Dog Kennel ini mengajak teman-teman di sekitaran ya, sekitaran di sini baru ada berapa? Ada yang stay di Kalau yang stay di sini tuh ada satu. kanaboynya satu. Tapi biasanya di sini ya kadang berempat, berlima, tergantung sih. Jadi dia itu stay di sini kerja lah ya. Kerja otomatis kerja ada gajinya. Ada upah, gajinya. gaji, upah. Kan biasa. Pekerjaan itu semua ada upahnya loh. Dan dinilai dengan barang. Coba dinilai dengan barang, jangan dengan uang. Dinilai dengan barang. Gaji satu karyawan yang stay di sini berapa? Kalau Harga dibandingkan gajinya, dengan harga barang, jangan bilang nominal uang. Harga barang lah sekitaran lah seperti iPhone X ada itulah misalnya. kalau untuk gaji karyawan di sini kayak motor Supra bekas lah modelnya. Supra bekas Berapa nominalnya? 300-an lebih. Berarti udah masuk ini daerah Denpasar, UMK Badung aja belum pesatan loh. Tanah masuk lah di sini. ya UMK masuk loh. Denpasar lebih kecil loh UMK-nya pada Badung. Jadi itu gaji karyawannya ya. Penghasilan gongnya per bulan ya. Per bulan nggak? Hitung aja per bulan dulu. Udah bersih. Penghasilan bersihnya. Hitung dengan barang loh, jangan nominal uang. Kalau untuk nominal, Jangan nyebutkan nominal uang. Barang kalau untuk barang sih sekitar beli motor motor Scoopy lah hitungan. barunya. Nah, secondnya. Secondnya Scoopy belasan ya. Wih. Tapi nanti hasilnya itu kita potong untuk beli doko. Ya, itu. Bersihnya kira-kira bersihnya? Bersihnya tergantung sih. Mhm. Tergantung orang, kita nggak bisa ada kalkulasi seberapa estimasinya Ya. nggak tahu gitu. Di musim rami. Nah, di musim rame kayak sekarang nih ngesango kan, Ya. tahu kan musim Ya. ngesango tuh. Berarti tanda kutip ya ngesangu itu di musimnya dog itu sedang birahi. nafsuan birahi. Itu nama di Bali namanya ngesange. Nggak tahu daerah lain? Kalau ngesango itu kan dihitung per ulang tahun untuk umat Hindu. Makanya dibuatkan berato penyepian. Ya. Itu udah dibilang Ngesango ya? ngesango gitu. Kalau udah masa-masa itu banyak ada biasanya anjing-anjing yang birahi gitu. Bersihnya di saat rami Lumayan. Per harinya itu aja bisa sampai, kalau umpamanya lagi bagus-bagus, ya harga HP Oppo lah hitungannya. Wih, bro, per hari. Jeti per hari bro. Per hari lo itu. Jeti kali 30. Weh, lumayan. Ya segituan lah. Cuman pemasukan. bikin nafsu anjing aja loh. Kayak gitu. Mungkin kalian mau berguru dan mau tanya-tanya, mau berkolaborasi. ya gitulah, saya nggak bisa bilang. Bisa hubungin dia langsung ke sini. Nah, satu pertanyaan lagi ya, yang mengganjal dari otak saya dari dulu. Saya udah kenal dari kayak udah 5 tahun kita kenal ya. Saya udah saya sih melihara anjing dari dulu udah lama sih, tapi nggak baru sekarang baru kenal sama gongnya saya nganain karena karena idenya dia sih. Kamu nggak anain anjingnya aja lumayan loh gitu loh. Dari sana saya dapat ide beli ngambil anjing yang cewek tak kawinin sama anjing-anjingnya dia itu loh. Yang jadi pertanyaan saya dari dulu, jasanya itu pasti ada keahlian biar dia mau kawin. Jadi keahliannya itu apakah ada universitinya dulu belajar, apa ada SD, SMP apa ada pelajaran kayak gitu? Apa autodidak? Kalau untuk saya sih otodidak aja, karena saya tuh waktu zaman sekolah lah dibilang. Zaman sekolah saya tuh lebih mencintai yang namanya biologi, masalah
sek gitulah hitungannya. Itu sih yang saya senengin. Kalau masalah matematika, masalah sejarah ini aduh udah paling nol lah nilai saya. Jadi biologi tentang seks itu ke positif jadinya lah, arahnya ya ke positif ke binatang. Binatang itu kalau dia jarang kayaknya ada yang kawin dengan cara langsung ya, tanpa dibantu. Sebenarnya sih anjing bisa dia kawin alami ya. Cuman terkadang kan ada yang ceweknya terlalu tinggi, cowoknya terlalu pendek, kayak tadi lah kan ada tuh tadi videonya. Kita Ya tuh nanti harus video-video bisa lihat nanti ya. mengarahkan lah itu gimana caranya biar dia tuh bisa masuk ke lubang yang benar gitu, biar nggak homo sama lesbi kan gitu hitungannya tuh. Dia kan ya yang namanya sakit kan Ya. gitu dia, biar dia bener lah lubang itu masuk ke arah yang bener, itu aja sih. Jadi pikiran saya udah jauh loh, lubangnya itu apa nggak ngerti saya. Jadi lubangnya itu Lubang kelamin buaya. wanita, kelamin anjing wanita, bukan kelamin wanita, kelamin anjing wanita. Jadi dia itu mengarahkan siapa tahu ada ya tumpang tindih ya namanya, ada yang tinggi ada yang kecil, karena ukuran anjing itu tidak sama semua. Sama kayak manusia, ada yang tinggi, ada yang kecil, ada yang bontot, dan ada yang lain lah. Jadi dia itu mengarahkan ke lubang yang seharusnya dituju biar jadilah dia itu hamil, sperma bertemu, sperma perempuan bertemu, sperma laki-laki bertemu, sel telur, sehingga jadilah sel telur itu yang saya tangkap dari film-film yang ada. Jadi untuk terakhirnya pertanyaan saya, kami dari Philkip channel, ada berapa pejantan yang ada di sini? Kita di sini, Khususnya di kandang ini dulu. kita kalau di Mucikarido Kennel Ya. sekarang ada sekitar 40 ekor anjing di sini. Nanti bisa dilihat sih di Ya. kennel. Aha. Tapi Kang Wen agak berisik ya, Ya. soalnya anjing kan punya mulut, pastilah ngomong dia. Iya. Jadi terima kasih Gong, udah mau kita review pekerjaannya, kandangnya. Terima kasih udah welcome kita di sini. Kami kesini tujuannya sih ngawinin anjing gue. Jadi dan sekalian lah menyelam minum air ya. Jadi kalau untuk melihat anak-anak bisa kok. Ini ya, ada juga untuk anak-anaknya nanti bisa dilihat ya di video-video kami. Ntaran next video kami pasti ada kok anak-anak anjing apa ada di sini pasti ada. Dan Gongnya ini dia punya channel YouTube juga, bisa di subscribe, like dan komen. Dan channel YouTube-nya apa Gong? Bisa tulis sini lah nanti. Kalau di channel YouTube sih ada Mucikarido Kennel, ada di sana. Habis itu nama saya sendiri juga Gong Blue, ketik aja GUNK BLUE. Ya nanti ada di sini lah. Ada kok. Jadi nanti Lihat aja di ya. deskripsi. Dan terakhir inilah apa yang ada di sini. Say hello, Bri. Ya. Ini anakannya. Ini anak apa, Bri? Anjing apa? Anak pug ini. Ini anakan anjing pug. Dia itu betina apa jantannya? Jantan. Jantan. Jadi jantan itu laki-laki ya. Ini yang ready sekarang cuma ini ya anak. Ya, kalau ini anak Schnauzer, betinanya pug yang mengasuh anak Schnauzer. Berarti induknya mana? Induknya karena susunya rusak, beracun susunya, terpaksa saya minjam ke teman Oh, berarti untuk mengasuh anaknya. Berarti indukan ini baik loh. Induk pug ini beda ras, dia itu beda ras mau menyusui lah kayak modelnya kayak manusia, dia itu menyusui tetangganya loh, menyusui anak tetangganya. Karena induknya katanya sih beracun susunya, nggak tahu juga karena apa. Mungkin ibunya nggak tahu lah. Lucu ya. Berapa bulan nih? Ini baru 2-3 minggu. Oh, baru 3 minggu. Umur yang pas untuk di adopsi? Umur 2 bulan. Oh, 2 bulan. Lagi ciwiwinya loh. Ya. Lanjut.
Ya segitu aja konten kali ini. Thank you kalian udah mau nonton semuanya. Jangan lupa buat kalian juga semua like, comment, dan subscribe. Ya segitu aja tentang Perkawinan anjing. perkawinan anjingnya. Ya thank you buat kalian semua. Ya, Thank you. pulang.